Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam perkuliahan keterampilan dasar komunikasi yang pada bagian ini sedikit kita bahas beberapa konsep dasar komunikasi antar manusia. Kalau kita lihat fenomena yang terjadi, kita bisa mengamati ada orang tua sedang menasihati atau menyampaikan beberapa pesan kepada anaknya. Peristiwa lain menunjukkan ada seseorang sedang berkonsultasi kepada seorang ahli. Di sisi lain kita bisa melihat ada anak yang meminta sesuatu kepada orang tuanya. Peristiwa lain menunjukkan sekelompok orang sedang rapat atau melakukan dengar pendapat. Kita juga bisa menyaksikan pimpinan yang memberikan instruksi kepada bawahannya. Juga tampak ada seseorang yang menyampaikan berita melalui media tulis ataupun elektronik. Bahkan bukan hanya itu, sejumlah perilaku nonverbal itu bisa ditampilkan oleh manusia dalam hubungan antar sesama, yang kesemuanya itu disebut sebagai komunikasi. Komunikasi bukan sekedar berbicara. Karena itu bisa kita bedakan dan kita amati bahwa banyak orang yang pandai berbicara namun tidak pandai berkomunikasi. Karena komunikasi itu pembicaraan yang memiliki syarat tertentu. Dan komunikasi itu bukan hanya secara verbal, melainkan juga non-verbal. Bahkan penampilan kita itu sudah merupakan satu bentuk komunikasi. Ketika saudara mengamati para pekerja, mudahnya ada orang yang memakai pakaian resmi, pakai jas, baju putih, pakai dasi. Nah, itu sudah mengkomunikasikan dirinya daripada orang yang memakai kaos oblong misalnya, atau sama-sama pegawai tetapi memakai pakaian biasa tanpa jas, tanpa dasi. Mengkomunikasikan siapa dirinya dan kita bisa memperoleh pengertian tentang kedudukannya. Kalau di jalanan kita mengamati ada anak model punk rock yang pakai sejumlah tindih, terus pakaian compang-camping, rambut njegrik di warna-warni. Nah, dia mengkomunikasikan dirinya tentang siapa saya, bahwa saya adalah orang yang bebas, yang tidak terikat kepada apapun. Jadi komunikasi itu tidak sebatas pada perilaku verbal atau bicara. Nah, kalau diringkas secara pengertian, yang dimaksudkan komunikasi adalah suatu tindakan oleh seorang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan atau noise, terjadi dalam satu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Nah, kata kunci yang pertama ialah adanya pesan yang dikirimkan. Itu dari seorang komunikator kepada seorang komunikan yang menerima pesan. Tapi apakah yang menerima pesan itu juga tidak mengirimkan pesan? Pada saat bersamaan, ketika komunikasi itu terjadi, komunikator mengirimkan pesan, komunikan juga mengirimkan pesan. Kalau saya sedang berbicara
sedang berbicara. Kemudian lawan berbicara saya itu tampak mengernyit-ngernyitkan dahinya. Nah, dia mengirimkan pesan, saya nggak ngerti apa maksudmu. Saya nggak paham apa yang kamu bicarakan. Nah, sebagai orang yang sedang berbicara, komunikator pada saat itu akan menangkap, sehingga mungkin perlu untuk mengubah isi pembicaraannya, gaya pembicaraannya, atau struktur kalimatnya, pemilihan katanya, sehingga bisa tersampaikan pesan yang lebih bisa diterima oleh komunikan. Dan juga kalau seorang sedang berbicara, kemudian yang diajak bicara itu atau komunikannya itu melengos, tidak memperhatikan, kan kita memperoleh pesan bahwa dia tidak tertarik dan ingin mengakhiri pembicaraan itu. Kalau dalam satu perkuliahan, terus banyak mahasiswa yang sudah mulai gelisah, terus melihat-lihat jam, atau kalau sekarang tidak bentuk jam tangan ya, mungkin sebagian sudah lebih melihat pada smartphone-nya. Ya, mungkin mereka sudah gelisah, sudah ingin ini diakhiri. Nah, tanpa berbicara, ya sudah mengirimkan pesan kepada orang yang dihadapi. Nah, karena itu dikatakan ada kesempatan umpan balik. Dan itu terjadi dalam konteks tertentu. Karena pada konteks yang berbeda, makna komunikasi, pesan yang tersampaikan itu bisa memiliki makna yang berbeda. Senyum pada orang yang berhasil, itu satu penghargaan. Senyum pada orang yang gagal, itu penghinaan, karena konteksnya berbeda. Kata, ada orang bisa lompat itu sampai 3 meter itu, saudara katakan, gila, wah, ya dia bangga. Tapi sebaliknya ada orang sedang tidak apa-apa jalan lewat di depan saudara, katakan, gila, akan marah dia. Kata-kata yang sama dalam konteks yang berbeda akan ditanggapi secara berbeda. Nah, itu punya pengaruh tertentu, pengaruhnya ini akan berbeda. Namun dalam komunikasi itu sering terdistorsi. Jadi pesan yang disampaikan itu tidak murni bisa ditangkap oleh komunikan sebagaimana yang dikehendaki komunikator, karena adanya sejumlah gangguan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Nanti kita bahas lebih lanjut berbagai gangguan ini. Yang gangguan ini tidak bisa dihilangkan, namun bisa dikurangi kalau kita memperhatikan beberapa prinsip dalam komunikasi. Tadi dalam pengertian disebut adanya konteks komunikasi. Konteks komunikasi kita pahami sebagai dimensi-dimensi dalam komunikasi. Konteks komunikasi dibahas dalam konteks komunikasi dibahas dalam pengertian dimensi komunikasi. Dimensi komunikasi itu ada dimensi fisik, itu bisa menyangkut ruang, tempat, dan segala sesuatu yang berwujud. Dimensi fisik itu punya pengaruh tertentu terhadap komunikasi. Berkenaan dengan ruang saja. Kalau saudara misalnya dalam sekelompok kecil, ya, hanya beberapa orang berada di ruangan yang besar, aula, itu kan ada rasa yang nggak nyaman, Dan juga kalau ruangannya kecil, kemudian terlalu padat, terlalu banyak orangnya, itu juga bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman. Tempat
tempat yang lebih rendah, tempat ketinggian, dan segala sesuatu yang berwujud. Kadang-kadang dalam satu proses komunikasi ada benda-benda yang bisa menghalangi arus pesan yang disampaikan. Ini semuanya bagian dari dimensi fisik dalam komunikasi. Karena setiap ruang, tempat, dan sesuatu yang berwujud itu bisa mempertajam ataupun menghambat komunikasi, maka ya perlu penyesuaian tertentu nanti dalam upaya untuk menjadikan komunikasi kita itu lebih jernih. Lalu ada dimensi sosiopsikologis. Sosiopsikologis itu termasuk di dalamnya adalah status seseorang, peran seseorang, norma, budaya, persepsi, emosi, formal ataukah informal. Ini dimensi lain yang perlu diperhatikan. Status orang itu nanti akan memberikan pengaruh yang berbeda. Kalau orang status yang tinggi gitu punya pengaruh besar secara nasional, keliru ngomong, pemilihan kata yang tidak tepat, itu dampaknya bisa sangat meluas. Tapi untuk orang yang tidak berpengaruh ya mungkin tidak apa-apa. Lalu perannya terkait dengan status itu peran, yaitu perannya sebagai apa? Kalau saudara sebagai mahasiswa kemudian mendapat informasi tentang kurikulum dari seorang dosen atau seorang tendi atau seorang satpam atau sesama mahasiswa, itu pengaruhnya akan berbeda pada saudara. Kemudian norma dan budaya, nilai-nilai tertentu itu akan mempengaruhi komunikasi. Apa ini? Ketika nilai tertentu, norma tertentu itu menjadi panutan seseorang, ketika itu dibahas mungkin bisa menimbulkan ketersinggungan, suka atau tidak suka, dan juga budaya, kebiasaan sehari-hari. Dan kebiasaan sehari-hari itu bisa saja sifatnya khusus untuk kelompok masyarakat tertentu. Kalau kita lihat secara umum dalam budaya masyarakat yang umum, tamu yang baik itu ialah kalau tamu itu datang lewat pintu depan, kemudian ya duduk di ruang tamu. Tapi kalau saudara lihat masyarakat Tengger itu, tamu yang baik itu kan tamu yang justru lewat pintu belakang lalu masuk ke dapur. Kalau lewat pintu depan itu masih menempatkan diri sebagai orang lain. Tapi kalau lewat pintu belakang langsung masuk ke dapur itu menunjukkan sudah akrab sebagai keluarga. Meskipun belum dikenal sebelumnya. Nah ini budaya yang memberikan pengaruh yang berbeda. Belum juga nanti nyangkut budaya yang berkembang terkait dengan perilaku nonverbal. Menunjukkan ini jempol ya, untuk orang Jawa itu monggo itu kan penghormatan monggo. Tapi budaya lain bisa punya makna yang berbeda, itu harus diketahui. Lalu persepsi orang. Sejumlah kegagalan komunikasi itu diantaranya dipengaruhi oleh persepsi. Pesan itu dimaknai berbeda karena ada unsur persepsi. Emosi, kondisi seseorang, itu. Pesan yang sama karena emosi yang berbeda itu bisa memberikan pengaruh yang berbeda. Kata-kata pujian pada saat emosinya sedang bagus ya mungkin orang senang, tapi pada emosinya sedang buruk dipuji itu malah marah.
Nah, ini aspek emosi, aspek formal dan informal. Ini juga harus dilihat situasinya seperti apa. Situasinya seperti apa, ini formal ataukah informal. Kalau formal kemudian guyonan, itu mungkin tidak diterima orang. Tapi kalau situasi informal, ya akan lebih diterima ketika orang bercanda. Berikutnya adalah aspek dimensi temporal. Temporal ini karena perbedaan waktu, keseharian, dan kesejarahan. Kalau siang hari terus orang bicara tentang hantu ya, mungkin biasa saja, tapi malam-malam bicara tentang hantu ya, mungkin lebih menakutkan. Aspek kesejarahan, sesuatu yang baru terjadi atau yang sudah lama, itu pengaruhnya berbeda, apakah itu akan menarik minat atau tidak. Ini beberapa konteks atau dimensi komunikasi yang memberikan pengaruh berbeda yang perlu dikenali untuk melakukan komunikasi secara tepat. Baik, kita lanjutkan dengan tujuan komunikasi. Ada beberapa tujuan komunikasi dilakukan oleh seseorang. Kalau diringkas itu terutama yang pokok itu ada 4 sebagaimana berikut. Yang pertama adalah tujuan menemukan diri. Ini bisa dipahami dari perilaku ketika seseorang sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Ketika seorang merenung itu kan dia melakukan tanya jawab dengan dirinya. Siapa diri saya? Apa yang terjadi pada diri saya, apa yang harus saya lakukan. Dia bertanya, kemudian juga menjawab dirinya sendiri yang dikenal sebagai self-talk atau bisik diri. Itu komunikasi internal bagi seseorang untuk lebih memahami dirinya. Menemukan diri juga bisa diperoleh melalui balikan dari orang lain. Apakah dia bertanya atau secara langsung dia menerima informasi dari orang lain tentang dirinya, maka ini bisa menjadi bagian dari tujuan komunikasi untuk menemukan diri. Orang minta bantuan, minta balikan tentang dirinya, itu supaya memahami dirinya. Lalu komunikasi tujuan terutama ini, ya, yang paling banyak itu ya berhubungan dengan orang lain. Berhubungan dengan orang lain ini satu kebutuhan dasar manusia yang tanpa ini ya manusia itu bisa terganggu. Dalam satu eksperimen itu kalau ada seseorang disekap gitu, pada ruangan yang tertutup, tidak ketemu, bisa bertemu atau berkomunikasi dengan orang lain. Itu hari pertama tidak apa-apa, hari ketiga seterusnya, begitu hari ke-7 sudah mau mulai gelisah, pekan kedua sudah mulai teriak-teriak. 1 bulan mungkin sudah mulai memukul-mukul benda yang ada di sekitarnya. Sudah dikuasai oleh perilaku depresi berat, stres tingkat tinggi atau kegilaan karena tidak berhubungan dengan orang lain. Orang berkomunikasi itu untuk tujuan berhubungan dengan orang lain karena memang begitu sifat dasar manusia. Lalu meyakinkan untuk mengubah sikap dan perilaku, terutama untuk saudara yang disiapkan dalam pendidikan konselor, itu penting untuk melakukan komunikasi dengan tujuan untuk membantu seseorang berubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Dengan komunikasi itu orang bisa meyakinkan orang lain dan bisa mengarahkan orang lain serta mengubah sikap dan perilakunya. Komunikasi juga diperlukan untuk tujuan sekedar bermain dan menghibur diri. Karena bersenang-senang itu melepas lelah itu juga bagian dari kebutuhan manusia dan itu bisa diperoleh melalui
peristiwa atau proses komunikasi. Pertunjukan musik atau bercanda, itu komunikasi yang dilakukan dalam rangka bermain atau menghibur diri. Kita lihat lebih lanjut mengenai bidang-bidang komunikasi. Kita mengenal adanya komunikasi antar pribadi. Nah, tadi dikatakan ketika seorang merenung. Komunikasi intrapribadi ini adalah komunikasi dengan dirinya sendiri. Itu terjadi ketika seorang sedang berpikir, merenung, melakukan penalaran, menganalisis, baik dirinya sendiri atau berkenaan dengan apa yang baru dialami. Ini komunikasi intrapribadi. Kemudian ada komunikasi antar pribadi, komunikasi antara dua orang untuk mengenal, berhubungan, mempengaruhi, bermain, dan untuk tujuan membantu. Dalam konseling, nanti saudara banyak melakukan komunikasi antar pribadi ini. Komunikasi antara dua orang yang terjaga untuk keperluan membantu kalau dalam konseling. Lalu komunikasi dalam kelompok kecil, komunikasi dalam sekelompok kecil orang. Yang ini juga bisa terjadi pada konteks konseling kelompok. Sejumlah orang itu berkomunikasi mungkin untuk tujuan berbagi informasi, mengembangkan gagasan ketika diskusi, memecahkan satu masalah, ataupun untuk tujuan membantu. Lalu ada komunikasi organisasi, komunikasi dalam organisasi formal, yang biasanya lebih menunjukkan gambar piramid itu, menyangkut komunikasi biasanya antara pimpinan dengan bawahan. Biasanya tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, membangkitkan semangat kerja, memberi informasi, memotivasi, dan upaya meyakinkan. Lebih lanjut, dikenal adanya komunikasi publik. Komunikasi publik itu komunikasi yang menyangkut pada sejumlah khalayak, sejumlah orang yang banyak, biasanya untuk tujuan memberikan informasi, meyakinkan, dan menghibur. Lalu ada komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya, yakni orang dengan budaya yang berbeda, supaya bisa mengenal budaya masing-masing. Komunikasi antar budaya ini penting, karena tanpa mengenal budaya, ya bisa memicu pada perbuatan-perbuatan yang tidak tepat. Kalau mengingat peristiwa Perang Irak, itu banyak korban sia-sia karena ketidakpahaman budaya. Salah satu budaya di Irak itu kalau ada pesta, misalnya pesta pernikahan, itu untuk meluapkan kegembiraan itu ada ritual melakukan tembakan ke atas, menembak ke atas. Pas ada ritual semacam itu, ternyata ada pesawat Amerika dikira diserang, ya sudah pesta manten itu dibom. Ini karena tidak kenal budaya. Dan juga berapa banyak yang mobil sedang jalan merasa sudah aman karena sudah melambaikan tangan, tapi dianggap itu melarikan diri, maka ditembak. Itu juga menjadi korban sipil yang sia-sia. Itu karena tidak kenal budaya. Lalu ada komunikasi massa, komunikasi yang diarahkan kepada khalayak yang lebih luas dan biasanya disalurkan melalui media yang bisa menjangkau lebih luas khalayak untuk tujuan menghibur, meyakinkan, mengukuhkan, mengubah, mengaktifkan, memberi informasi, mengukuhkan status, membius, menciptakan rasa persatuan. Itu komunikasi massa. Bisa media cetak, audio, ataupun video. Lalu secara khusus ada komunikasi konseling.
komunikasi konseling, komunikasi antara dua orang atau lebih. Ini bagian dari komunikasi antar pribadi atau komunikasi kelompok kecil dengan tujuan apa ini? Untuk membantu pertumbuhan pribadi, meningkatkan pemahaman diri, pengambilan keputusan, dan upaya bantuan memecahkan masalah. Ini beberapa bidang komunikasi, sekedar dikenal saja supaya saudara tahu posisi ketika saudara melakukan komunikasi dalam konteks konseling itu termasuk bidang komunikasi yang mana, dan ketika saudara misalnya sedang dalam forum rapat atau pemberian informasi secara klasikal itu masuk pada bidang komunikasi. Kita bahas lebih lanjut mengenai unsur-unsur dan seleksi dalam komunikasi. Tadi dikatakan dalam komunikasi itu ada dua pihak, komunikator dan komunikan. Komunikator itu orang yang menyampaikan pesan. Nah, berarti yang ada pada diri komunikator itu adalah konsep atau ide. Disampaikan sebagai satu pesan yang dikirimkan. Untuk menyampaikan pesan itu mesti ada proses seleksi di situ. Ada proses seleksi. Yang mau saya omongkan apa, yang mau saya tuliskan apa, yang mau saya tampilkan apa, yang mau saya tayangkan apa, yang mau saya bicarakan apa. Itu mesti ada proses seleksi. Seleksinya itu didasarkan pada adanya tujuan, bahan, pikiran, perasaan, nilai, sikap, dan pengalaman. Pengalaman tertentu akan membuat orang memilih mana yang boleh dilakukan dan mana yang harus dihindari. Sikap, nilai, perasaan akan menentukan gaya dia, cara dia, atau pemilihan isi pesan. Dan juga bahan, orang akan memilih bahan yang diketahui dan tidak akan menyampaikan yang tidak diketahui. Meskipun ada juga orang yang suka menduga-duga untuk menyampaikan sesuatu yang tidak diketahui. Nah, ini semuanya ada proses seleksi. Pada komunikan juga begitu. Komunikan juga ada proses seleksi. Nah, kalau komunikator itu yang pertama itu proses seleksinya itu didasarkan pada tujuannya apa? Komunikan ya pada kebutuhan. Bahan informasi apa? Pesan apa yang sesuai dengan kebutuhan saya, sesuai dengan minat saya. Nah, kalau tidak sesuai dengan kebutuhan dan minatnya ya akan cenderung dihindari. Tapi kalau sesuai dengan kebutuhan dan minat itu, maka orang akan antusias memperhatikan. Dia akan menerima proses itu. Pikiran, perasaan, nilai, dan sikap itu aspek-aspek lain yang akan mempengaruhi cara dia untuk menerima pesan, termasuk pengalaman. Ini proses seleksi yang terjadi pada komunikan. Lalu yang terjadi, pesan itu disampaikan melalui media. Medianya apa? Bisa media suara, bisa media tulis, atau media dengan alat-alat tertentu. Bantuan alat-alat mekanik atau elektronik. Di dalamnya itu ada isi. Isinya adalah pesan. Dengan media tertentu, isi pesan tertentu yang tidak bisa dihindari bahwa selalu ada distorsi. Karena itu penangkapan komunikan itu sering tidak sebagaimana yang dimaksud oleh komunikator. Karena itu kadang-kadang dalam komunikasi itu perlu klarifikasi untuk cek-recek apakah pemahamannya sama ataukah tidak. Saudara lihat kalau pada upacara itu, misalnya komandan laporan itu pasukan sudah siap, kemudian inspektur menginstruksikan supaya upacara dilaksanakan, lalu dijawab dilaksanakan. Sebenarnya ketika laporan sudah selesai, diminta untuk membubarkan pasukan, maka dijawab bubarkan. Nah, ini untuk ngecek bahwa yang ditangkap itu sebagaimana yang disampaikan.
Nah, kalau hanya upacara, kesalahannya kecil. Tapi kalau misalnya dalam konteks perang, gitu, misalnya diterima instruksinya lakukan tembakan atau tahan tembakan, ternyata yang didengar tembakan. Nah, ini tentu berakibat fatal. Bahkan karena persepsi tertentu, itu pernah terjadi kecelakaan pesawat yang paling besar di Amerika. Itu korbannya jumlahnya sangat banyak. Karena ketika co-pilot itu mohon izin untuk terbang, itu dijawab dari menara itu oke, standby. Nah, kata standby ini oleh petugas di menara maksudnya ya siap-siap di tempat untuk menunggu perintah lebih lanjut. Tetapi si co-pilot itu menangkap bahwa standby itu berarti dia sudah boleh jalan. Nah, akhirnya pesawat itu jalan sehingga terjadi tabrakan dari dua pesawat, antara pesawat yang mau naik dan pesawat yang sedang landing. Mengakibatkan korban yang ratusan dari dua pesawat yang tabrakan itu. Ini adanya distorsi dalam komunikasi itu. Itu bisa terjadi dan distorsi sulit dihindari, namun bisa dikelola untuk diminimalkan. Tadi itu, karena ada hambatan-hambatan dalam komunikasi. Sebagian hambatan itu bisa sifatnya fisik, bahkan ada yang sifatnya sosio-psikologis. Karena tahu bahwa dalam komunikasi itu selalu terdistorsi, adanya hambatan-hambatan, maka perlu dikenali faktor apa yang bisa membuat komunikasi itu lebih jernih dan apa yang bisa membuat terhambat. Faktor kejernihan dalam komunikasi, artinya pesan yang ditangkap itu ya relatif tidak melenceng dari yang dimaksudkan. Itu ada faktor komunikator. Komunikator ini yang pertama, aspek yang ada pada komunikator itu adalah aspek keterampilan. Bagaimana kemampuan untuk mengenal dan mendekati sasaran. Ada proses pendahuluan yang ia lakukan sehingga kehadirannya itu bisa diterima ataukah tidak. Ini bagian dari keterampilan. Menjalin hubungan baik, nah, itu bagian dari keterampilan seorang komunikator. Meramu konsep, misalnya dimulai dari yang ringan sampai nanti yang berat, atau ada dinamika tertentu sehingga orang tidak terlalu tegang atau tidak terlalu santai, yang bisa membuat orang tetap fokus untuk menerima. Kemudian metode penyampaian. Nah, medianya itu bisa apa itu? Metode bisa secara oral, visual, ada tanya jawab, ataukah terus memberikan informasi yang monoton. Ini bagian dari keterampilan. Kalau ada pertanyaan yang dilontarkan untuk menarik seseorang, kemudian ada jawaban atau meminta orang untuk berpendapat, ini bagian yang akan menentukan bagaimana komunikasi itu akan jernih atau tidak. Lalu pemilihan media penerimaan umpan balik dengan cara apa? Tulis, oral, atau apa? Bentuk tes, minta pengungkapan ulang. Ini bagian-bagian dari media untuk menerima umpan balik, karena umpan balik itu diperlukan. Lalu sikap yang ada orang yang menunjukkan sikap sahabat, ada yang tampak angkuh, seolah-olah tahu sendiri. Itu semuanya memberikan pengaruh, terutama ya penerimaan.
dari si komunikan, apakah dia nanti akan tertarik lebih lanjut dengan apa yang disampaikan oleh komunikator ataukah tidak. Lalu tingkat pengetahuan kita lihat ada orang yang punya pengetahuan luas dan ada yang terbatas, itu mesti punya pengaruh dalam komunikasi. Lalu posisi seorang dalam sistem sosial, orang akan memperhatikan seorang itu statusnya seperti apa, kedudukan dan perannya sebagai apa. Kalau dia punya posisi yang tertinggi, terhormat, tentu akan lebih diperhatikan daripada yang tidak dikenal dalam masyarakat. Ini dari aspek komunikator. Kemudian dari segi pesan, apakah pesan itu memiliki daya tarik? Baik dari isinya maupun kemasannya, atau apa yang disampaikan itu baru ataukah sesuatu yang sudah usang, sesuatu yang menjadi minat, kebutuhan, komunikan ataukah tidak. Mudah atau sulitnya dimengerti. Kalau semuanya mudah dimengerti, orang juga bisa mengabaikan. Terlalu sulit ya akan ditinggalkan. Sebagian ada yang mudah, sebagian ada yang sulit, itu bisa menahan seseorang untuk mau memperhatikan lebih lanjut. Lalu kesesuaian dengan kebutuhan. Pesan itu memang sesuai kebutuhan dan minat ataukah tidak. Itu akan menentukan perhatian yang lebih dari komunikan dan tentu akan mempengaruhi pada daya tangkap mereka terhadap isi pesan yang disampaikan. Kalau berkenaan dengan nilai-nilai suatu pesan yang bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai penerima, itu punya pengaruh yang berbeda. Lalu dari segi media, itu ada kesesuaian media dengan tipe dan alat daya atau indera yang digunakan. Nah, kalau itu merupakan komunikasi sejumlah alat daya atau indera, itu biasanya ya lebih kuat kemungkinan untuk ditangkap secara jernih. Nah, tentu saja komunikasi dengan verbal saja secara oral sangat terbatas, itu akan lebih kuat kalau ditambahi dengan visual dan juga gerak. Ini media. Lalu faktor komunikan ini faktornya sebagaimana komunikator. Jadi tadi ada keterampilan, ada sikap, ada tingkat pengetahuan dan posisi atau status dia dalam komunitasnya, status sosial dan peran di dalam masyarakatnya. Kemudian faktor arus komunikasi, apakah komunikasi itu satu arah, dua arah, atau multi arah. Satu arah, kadang orang mudah jenuh, terus yang komunikator ngomong terus komunikannya sudah pada tidur. Nah, dua arah itu lebih menarik, akan lebih menarik ketika itu multi arah kalau memang itu melibatkan orang banyak. Kalau melibatkan orang banyak, komunikasi hanya dua arah, yang lainnya juga akan bosan dan jenuh. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Lalu rintangan komunikasi, bagaimana itu bisa dikelola baik secara fisik, psikologis maupun semantik. Secara fisik yaitu ruang, tempat, sesuatu yang berwujud, yang bisa memperlancar atau menghambat komunikasi. Ruangan besar mungkin perlu media pelantang atau loudspeaker ya. Kalau sebaliknya ruangan kecil, speakernya terlalu besar ya, orangnya juga terganggu, tidak enak. Suara yang pecah, ya akibat faktor rintangan fisik. Tempat yang membuat omongan itu menjadi bergaung, terhalang oleh sesuatu sehingga pesan itu tidak
mudah ditangkap karena ruangan yang berbeda. Ini semuanya sebagai rintangan komunikasi, satu di atas, satu di bawah. Rintangan komunikasi secara fisik, lalu secara psikologis, nyangkut persepsi terhadap sesuatu, kesediaan menerima atau tidak, adanya minat atau tidak, perasaan pada saat itu bagaimana. Ini semua bisa menjadi rintangan psikologis. Dan ada rintangan semantik. Jadi aspek bahasa, kata-kata tertentu itu mungkin punya makna yang berbeda untuk sekelompok masyarakat. Kalau apa itu pengertian nanti kalau nanti orang Jawa itu kan ya dalam waktu sebentar gitu, nanti. Tapi kalau orang Manado pengertian nanti itu ternyata kapan-kapan, sehingga kalau ketemu orang Manado kemudian bilang nanti saya ke rumah, itu artinya kapan-kapan. Jadi tidak bisa ditunggu. Dan itu tidak pasti apakah benar-benar datang atau tidak. Nah, ini perbedaan semantik yang kalau itu terjadi tidak difahami, ya bisa terjadi kegagalan komunikasi. Kata pengganti, kata ganti personal itu. Misalnya kalau di Jawa itu Anda itu kan sudah ya dikatakan netral lah, netral. Tapi kalau kemudian aku itu mungkin kurang bisa diterima. Tapi sebenarnya kalau di Palembang itu kata aku itu lebih sopan, lebih terhormat. Nah, ini perbedaan semantik yang perlu juga difahami untuk merancang komunikasi yang lebih efektif dan lebih jernih pesan yang disampaikan dan bisa meminimalkan hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan komunikasi. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.